cuma seorang ibu yang sayang anaknya. Yesus sayang kita semua. Dia rela mati, dia rela menderita untuk menggantikan dosamu dan dosaku. Anda harus tahu bahwa maut sangat mengerikan, bahwa cawan murka Allah itu sangat menakutkan. Itu yang membuat peluh Yesus seperti tetesan-tetesan darah ke tanah. Anda yang belum pernah mati, Anda yang belum pernah lihat cawan murka Allah merupakan hukuman bagi orang-orang berdosa, Anda perlu lihat betapa takutnya seorang Yesus. Yesus takut karena Yesus tahu hukuman Allah bagi orang-orang berdosa sangatlah luar biasa. Karena itu dia rela mati supaya Anda dan saya tidak perlu mati dan masuk kepada neraka. Dia meluputkan kita dari maut karena dia mengasihi kita. Dia taat sampai akhir. Dia taat kepada kehendak Bapa karena kasihnya kepada kita. Bapak, terima kasih beri kami hati seorang hamba yang tahu bahwa hidup yang kami hidup ini adalah anugerah. Bahwa hidup kami bukan milik kami lagi, tapi hidup ini adalah milik Tuhan dan Engkaulah yang memberikan anugerah untuk kami menghidupinya. Bapak, kami bersyukur buat kasih dan pengorbanan-Mu. Karena karya salib-Mu kami diselamatkan, kami dilayakkan, kami dikuduskan. Bapak, malam hari ini berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu yang membuat kami terus mengasihi Engkau, terus menghargai pengorbanan-Mu di kayu salib, supaya kami tahu untuk apa kami hidup. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Anda diberkati. Taat sampai akhir menjadi tema dari 60 Minutes Worship malam hari ini. Filipi 2 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus telah membuktikan dia taat kepada kehendak Bapa sampai akhir. Amen. Tahukah Anda bahwa tetap bertahan di dalam penderitaan tidaklah mudah? Yang mengerti katakan amin. Waktu kita ada di tengah-tengah penderitaan, seringkali itu kita pengen nyerah. Dan banyak orang yang menyerah, bukan? Sebagai manusia, Yesus pernah mengalami ketakutan yang amat sangat ketika dia harus menghadapi penderitaan, memikul salib, dan mati di atas kayu salib. Kita tahu bahwa dalam Matius 6 ayat 38, Yesus berkata gini, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Bayangkan penderitaan yang amat sangat dirasakan Yesus. Betapa dia sangat ketakutan ketika dia tahu dia harus menghadapi maut. Lukas 22 ayat 43 sampai 44. Malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Tuhan sampai kirim malaikat untuk kasih kekuatan kepada Yesus, membuktikan itu limit dari kekuatannya sebagai manusia. Di ayat 44 dikatakan gini, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tangan. Tahu Yesus sangat takut, dia sangat-sangat takut menghadapi penderitaan, memikul salib, dan mati menghadapi maut. Dia sangat ketakutan. Siapa yang gak takut menghadapi maut? Yesus aja takut. Saya yakin kalau dokter vonis kita dan berkata, kamu cuma punya waktu beberapa hari atau 1 bulan buat hidup. Siapa yang gak takut? Semua takut. Peluh Yesus dikatakan seperti titik-titik darah, membuktikan betapa dia sangat stres, dia sangat tertekan, dia cemas, dia takut. Tahukah Anda bahwa Yesus takut menghadapi penderitaan yang harus dia pikul untuk menggantikan kita? Karena itu Yesus berdoa, bukan dalam Lukas 22 ayat 42, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saking takutnya, Yesus sempat bargain sama Bapa di sorga. Boleh nggak minum cawan ini? Boleh nggak penderitaan ini lewat? Tapi kita lihat bagaimana Yesus berkata di akhir doanya, tapi bukanlah kehendakku,
melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Sekalipun sangat-sangat takut, Yesus memilih untuk taat sampai akhir, katakan amin. Kenapa Yesus bisa taat dan bertahan dalam penderitaan sampai akhir? Kenapa dia nggak give up? Yesus tahu dari buah ketaatannya kepada kehendak Bapa dan karya pengorbanannya akan menyelamatkan kita semua. Karena dia tahu ujung dari semua pengorbanannya, dia menggantikan dirinya untuk keselamatan semua umat manusia. Yohanes 3 ayat 15. Dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Saya yakin waktu Yesus memikul salib, dia sangat kepayahan. Makanya dia sampai jatuh 3 kali. Dia sangat kesakitan karena ingat sebelum itu dia dicambuk, bukan? Dia penuh dengan luka, dimahkotai duri. Saya lihat pohon yang ada durinya itu yang dipakai untuk mahkota Yesus itu durinya panjang sekali. Saya yakin dia sangat-sangat kesakitan dan sangat-sangat kelelahan. Tapi apa yang membuat dia bertahan dalam penderitaan adalah saya dan Anda. Karena dia mengasihi kita. Amen. Dia taat sampai akhir karena dia ingat, saya menderita hari ini supaya mereka semua diselamatkan. Saya kasih tahu, waktu saya hamil Chloe Zoe, saya tuh punya doa yang salah satunya adalah ini. Tuhan, lalukanlah pisau-pisau operasi dari hidupku. Saya enggak mau sakit Tuhan. Saya enggak mau sampai ada pisau operasi yang menyentuh tubuh saya. Jadi waktu saya hamil Chloe Zoe, mereka twin dan saya mengalami preeklamsia dan ternyata janin saya tidak bertumbuh dengan baik di dalam karena saya kurang makan sehat. Anak saya cuma 1,48 kilo dan 1,67 kilo di dalam kandungan padahal sudah 7 bulan. Kecil sekali hanya sebesar botol. Dan saat itu darah saya tinggi. Luar biasa, Tuhan itu menciptakan darah ini. Kenapa naik? Untuk memberitahu kita ada sesuatu yang salah di tubuhmu. Jadi ketika saya ditensi sama dokter, darah saya tinggi terus. Dokter bilang, ayo kita harus USG untuk lihat perkembangan janinmu. Dan dia bilang gini, ini udah gak bisa. Kamu bisa mati karena pembuluh darahmu bisa pecah. Karena itu tuh darah saya sampai 200-an. Kamu harus melahirkan hari ini juga. Saya bilang bagaimana melahirkan? Saya bilang saya mau normal, saya gak mau operasi karena saya takut. Dia bilang oke, kita coba. Akhirnya saya diinduksi, dimasukkan tablet. Dimasukkan tablet ke mulut rahim, saya tunggu berapa jam, tidak mules. Dokter bilang kita coba sekali lagi, masukin lagi tablet yang kedua, diinduksi lagi. Tidak mules sama sekali. Dan Anda tahu untuk melahirkan itu perlu mules, kontraksi. Dan karena sudah dicoba tidak bisa, dokter bilang gini, your chance is only one. Kamu harus mau sesar, kamu harus mau dioperasi. Kamu mau kehilangan anak kamu atau kamu mau dioperasi? Saya bilang saya mau dioperasi. Secepat kilat mereka siapkan form, saya tanda tangan, mereka pindahkan saya ke ruang bedah, saya dibius. Saya kasih tahu, saya di epidural, itu katanya harusnya sakit sekali, bukan? Karena jarumnya panjang sekali dan dimasukkan ke spine saya. Saya harus tanda tangan, surat pernyataan begini. Kalau sampai epidural itu mengakibatkan saya lumpuh, saya tidak boleh menuntut rumah sakit itu. Bayangkan, saya sudah tidak mikir apa-apa, saya sudah tidak peduli nyawa saya. Saya tidak peduli saya akan mati, saya tidak peduli saya akan cacat, saya cuma pikir anak saya harus selamat. Saya tanda tangan, saya siap. Begitu saya dioperasi, ternyata karena saya darah tinggi, saya tidak boleh dikasih obat penahan sakit. Anda kebayang dipotong tanpa penahan sakit? Dan ketika saya selesai keluar dari operasi, saya pingsan. Dan saya cuma bisa dengar suara, dokter bilang saya pendarahan hebat. Dan ketika saya dirawat di rumah sakit itu selama 10 hari, sakitnya tidak berkunjung hilang dan dokter tidak pernah kasih saya penahan sakit. Saya cuma dikasih minum Panadol yang dosisnya tinggi, namanya Panadin. Setiap kali sakit cuma minum 2 butir Panadin. Anda tahu sakitnya seperti apa? Coba potong perutmu sendiri dan Anda cuma minum Panadol 2. Saya kesakitan luar biasa. Tapi tahu,
Waktu saya mau masuk rumah sakit, masuk ke ruang operasi, saya takut. Saya sangat takut. Karena saya selalu berdoa gak mau ada pisau operasi menyentuh saya. Saya sangat ketakutan. Tapi yang bikin saya berani adalah karena saya mau mikirkan 2 anak kembar saya harus hidup sekalipun saya mati. Saya akan siap mati buat anak-anak saya. Bahkan sampai hari ini. Saya akan gantikan nyawa saya untuk anak-anak saya. Bahkan kalau sampai ada orang jahat mau datang ke gereja ini, saya akan berdiri di depan ini dan saya akan berkata, pulangkan semua jemaat, bunuh saya aja. Saya akan korbankan diri saya buat jemaat ini. Saya kasih tahu, saya ini cuma manusia biasa, cuma seorang ibu yang sayang anaknya. Yesus sayang kita semua. Dia rela mati, dia rela menderita untuk menggantikan dosamu dan dosaku. Anda harus tahu bahwa maut sangat mengerikan, bahwa cawan murka Allah itu sangat menakutkan. Itu yang membuat peluh Yesus seperti tetesan-tetesan darah ke tanah. Anda yang belum pernah mati, Anda yang belum pernah lihat cawan murka Allah merupakan hukuman bagi orang-orang berdosa, Anda perlu lihat betapa takutnya seorang Yesus. Yesus takut karena Yesus tahu hukuman Allah bagi orang-orang berdosa sangatlah luar biasa. Karena itu dia rela mati supaya Anda dan saya tidak perlu mati dan masuk kepada neraka. Dia meluputkan kita dari maut karena dia mengasihi kita. Dia taat sampai akhir. Dia taat kepada kehendak Bapa karena kasihnya kepada kita. Hari ini Anda perlu tahu kenapa dia mati untuk Anda. Saya akhiri. Yohanes 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Katakan sama-sama, jangan tinggal dalam kegelapan. Anda harus tahu, Yesus punya tujuan. Dia mati dan menderita untuk kita, supaya orang yang percaya kepadanya diselamatkan. Katakan, aku percaya. Dan dia mati untuk kita, supaya kita tidak tinggal lagi dalam kegelapan. Mari malam hari ini, mari hargai pengorbanan Kristus. Jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Hiduplah dalam kebenaran, dalam kekudusan. Hiduplah jadi terang. Seperti Yesus yang menerangi kita dalam kegelapan. Yang mau katakan amin. Mari kita sembah Tuhan lagi sama-sama. Terlalu besar. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat karya penebusan-Mu di kayu salib. Terima kasih karena Engkau telah menggantikan kami. Menebus dosa-dosa kami. Dan Engkau meminum cawan yang harusnya bukan menjadi bagian-Mu. Tapi Engkau rela mati ganti kami. Supaya kami hari ini yang percaya kepadamu beroleh hidup yang kekal. Punya pengharapan dalam hidup kami bersama dengan Tuhan. Bapa, ajar kami malam hari ini. Supaya kami hidup menghargai kasih karunia-Mu. Menghargai kebaikan-Mu. Menghargai kasih-Mu dalam hidup kami. Supaya kami hidup sungguh-sungguh bagi Allah. Hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kekudusan. Hidup bagi Kristus. Jadi terang bagi dunia ini. Mampukan kami Tuhan oleh kasih karunia-Mu. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang ada di tempat ini maupun mereka yang mengikuti ibadah ini secara online. Tuhan menjamah mereka. Memulihkan hidup mereka. Melembutkan hati mereka. Supaya mereka berbalik dari jalan-jalan mereka yang salah. Dan kembali kepada Bapa di sorga. Yang berdoa agar hidup kami boleh dilayakkan, dikuduskan. Dan beroleh pengampunan. Dan beroleh hidup kekal bersama dengan Bapa di sorga. Terima kasih, kami menyerahkan hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Yang mau taat sama Tuhan, sama-sama kita katakan. Amen. Haleluya. Terima kasih telah mengikuti ibadah 60 Minutes Worship. Sampai berjumpa minggu depan.